Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkifli dari Lombok. Saya ingin menanyakan saja guru, kita di sini di Azhar itu membanggakan hafalan Quran, dan di samping itu juga kita dituntut untuk kuat memahami kitab-kitab itu. Nah, yang sendiri mungkin ada juga di antara teman-teman merasakan saat-saat ini sedikit kebingungan antara memperkuat kedua lini ini. Kira-kira dari pengalaman Tuan Guru yang dulu, bagaimana cara-cara kita supaya antara hafalan dan kuatnya pemahaman di dalam kitab ini sama kuatnya berjalan beriringan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya mungkin di teman-teman yang lain mungkin belum. Kita di sini sebagaimana yang Guru sampaikan tadi, jumlah kita juga yang karena semakin membludak, kemudian tantangan prioritas tentunya berbeda dari yang Bali juga nantinya ke depan di Nusa Tenggara Barat. Kemudian sempat kami duduk bersama dan tentu kami ingin sekali membuat satu perkumpulan atau persatuan alumni Banat Al-Azhar Nusa Tenggara Barat. Dan itu Masya Allah sudah kita bicarakan beberapa kali, karena sudah ada juga beberapa kakak kelas atau senior yang Banat yang sudah menyelesaikan studinya S1 kemudian pulang ke Nusa Tenggara. Namun yang menjadi kendala kami di sini, mungkin kami belum bisa melihat secara luas karena kebetulan kami juga belum pernah pulang di tempat guru. Langkah apa yang akan kita bisa selesaikan atau proseduralnya seperti apa secara spesifik sebagai alumni Al-Azhar Banat. Kemudian hal apa yang bisa kami sentuh, yang perlu disentuh oleh tentunya dari alumni Banin yang mungkin lebih banyak daripada Banat. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak. pertama Rifki tadi ya. Fikri. Sebenarnya tidak perlu dipertentangkan ya antara menghafal Al-Quran dan al-itqan fil ulum, karena keduanya itu sebenarnya saling membantu. Dulu pada zaman Rasulullah SAW itu tidak semua anak-anak sahabat diminta untuk menghafal Quran. Jadi menghafal Quran itu ditugaskan ya kepada orang-orang yang memang disiapkan untuk menjadi ahli fatwa, menjadi rujukan dalam ilmu keagamaan. Jadi sejak zaman Nabi itu tidak semua sahabat diarahkan untuk memperdalam agama dalam arti spesifik harus ahli agama, tidak. Semua profesi itu ada, dan profesi itu diberikan ruang oleh Rasulullah SAW. Hanya bedanya kalau zaman jahiliyah profesi itu dipandang sebagai pekerjaan semata. Setelah datangnya Islam, profesi itu dimaknakan sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Jadi Nabi memuatkan muatan spiritual. Ada pertanyaan misalnya, apa beda pasarnya Nabi sama pasarnya orang Yahudi? Pasar yang sudah ada di Madinah dengan pasar yang dibangun oleh Rasul. Apakah pasarnya Nabi itu ada tulisan pasar Islam? Tidak ada. Jadi bedanya adalah pada praktek jual beli yang ada di dalam pasar Islam. Praktek tanpa riba, praktek yang tanpa goror, dan beberapa tawabit fikih yang terkait dengan jual beli. Nah, menghafal Quran. Jadi
sejak zaman Rasul menghafal Quran itu instrumen untuk memperdalam ilmu berikutnya. Jadi dengan diajarkan hafalan Quran, beberapa anak sahabat itu dia disiapkan untuk kemudian menguasai ilmu-ilmu Islam. Artinya adalah sejak masa Rasulullah SAW, Al-Quran diletakkan sebagai satu fondasi untuk proses keilmuan. Nah, mari kita letakkan juga seperti itu Al-Quran hari. Jadi Al-Quran dan Itqanul Ulum itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam peradaban Islam. Dalam peradaban Islam, dalam tradisi keilmuan Islam. Itu sebabnya Al-Azhar tetap menjaga, walaupun di-courting terus ya. Dulu 1 tahun 7,5 juz untuk wafidin Gairil Arab, Gairil Natiqin, Lin-Natiqin Abi Gairil Arabiyah, wafidin yang bukan dari negara Arab. Dulu disamakan dengan anak Mesir tahun 7,5. Banyak yang musafir akhir tahun pulang ke rumah. Musafir alatul gak kuat dia ngapal kurang juz setengah juz. Dikurangi oleh Al-Azhar sampai tingkat 2 juz per tahun. Sekarang berapa juz? Ya Allah, dikit kali. Jadi sesulit-sulitnya ya, mohon maaf tercabut, bukan sesulit-sulitnya, tetapi walaupun Al-Azhar melihat kemampuan menghafal Quran bagi wafidin itu tidak seperti yang Mesir, karena Mesir itu kan selesai di Ma'had Azhari mereka menghafal. Kuliah itu hanya tinggal i'adah ya, untuk murojaah. Sesulit-sulitnya, mohon maaf salah lagi, bukan sesulit-sulit, tapi walaupun Al-Azhar melihat berat ya, atau tertati-tati, tapi tetap itu dimasukkan sebagai simbol ya, bahwa hifzul Quran itu adalah juz'un la yatajazza min tashkil al-aqliyatil Islamiyah. Jadi menghafal Al-Quran adalah bagian tak terpisahkan dari pembentukan intelektualitas Islam. Mau 1 juz, 2 juz, mau pusor suar juga nggak masalah. Tapi Al-Quran menghafalnya memang itu bagian, jadi nggak usah dipertentangkan. Caranya bagaimana? Ya kalau Quran banyaklah murojaah. Ya, kalau 1 juz ya insya Allah lah. Masa susah? Fikri ya? Tak susah lah 1 juz. Itu kalau di NTB saya lihat ada sebagian SD yang juga mewajibkan setiap tahun anaknya menghafal 1 juz. Artinya sebenarnya tidak sulit lah untuk 1 juz. Kemudian yang tadi apa tentang kiprah dari Azhariyah, begini, salah satu dari hal yang usuna di hadil ayyam, bal laisat di hadil ayyam faqat wa innama min sini tawilah, huwa nuqsan adad al-wa'izah ad-da'iyah di Indonesia. Jadi tradisi da'iyah itu kurang, tidak banyak di Indonesia, termasuk di NTB. Padahal jumlah dari muslimah yang membutuhkan ta'lim, irsyadat, taujihat itu tidak kalah dari laki-laki. Maka harus ada cukup jumlah perempuan muslimah yang bisa mengisi ruang itu min furudil kifayah sebenarnya. Karena itu Azhariyah menjadi kewajibannya untuk memenuhi ya, fardu kifayah itu. Karena kalau itu tidak terpenuhi, pasti ada kesulitan-kesulitan bagi muslimah untuk mengetahui agamanya.
Karena mohon maaf ada hal-hal yang mungkin tidak pas disampaikan oleh laki-laki. Ada hal-hal yang kalau laki-laki mengajar maka dia tidak bisa seleluasa kalau perempuan. Karena itu harus ada perempuan-perempuan pendakwah yang cukup ilmu, cukup wawasan, mengerti tentang apa yang dia hadapi, ada fiqh dakwahnya, ada manhaj dakwahnya dia paham, ya. Kemudian nazarat maqasidiyahnya juga paham, dia bisa menyampaikan. Kalau saya ditanya bagaimana apa yang harus dilakukan, ya siapkan itu baik-baik. Apakah ada ruangnya? Ruangnya terbuka dengan lebar. Bahkan saya tahu persis ya, banyak majelis-majelis dari kaum perempuan dalam strata sosial yang beragam, di lingkup yang sangat beragam, di Mataram saja itu banyak sekali yang terpaksa mengundang tuan guru laki-laki, ustadz laki-laki. Kenapa? Karena gak ada yang perempuan. Jadi ruangnya sangat luas dan isilah ruang. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tanah air peta pusaka abadi nan jaya.